Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma 'alaikum biwakil. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan saya hakul yakin yang hadir di sini tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, firman Allah yang saya bacakan di depan tadi di dalam surat Yunus. Surat Yunus itu surat yang ke-10 ayatnya 108. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dariku. Yang dimaksud kebenaran ini adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran itu adalah sumber kebenaran. Qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu hanya menurut Allah. Al-Quran itu firman-firman Allah, sehingga Al-Quran itulah sumber kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka dia akan mengikuti kebenaran itu. Tapi siapa yang sesat, dia tidak akan mengikuti kebenaran itu. Dan Nabi mengatakan, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Oleh karena itu, marilah para jemaah rahimakumullah, karena kita sudah tahu kebenaran itu adalah sumbernya di dalam kitab suci Al-Quran. Marilah kita pegang Al-Quran itu dengan benar. Kita amalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran tidak hanya sekedar untuk bacaan saja, untuk dibaca saja. Makanya Rasulullah itu prihatin sekali kepada umatnya, kepada kita semuanya. Sayati lakum zamanun la yaqo.
lil Qur'ani illa rasmahu wala minal islami illa ismuhu yastasimuna bihi wa hum abadun minhu masajiduhum amiratun gharabun minal huda fuqaha dzalika zaman syarrun fahatata bil sama minhum kharajatil fitnah wa ilaihim yaud. Ini keprihatinan Nabi. Nabi takut nanti setelah sepeninggalanku, kata Nabi. Itu artinya setelah Nabi wafat, Al-Quran itu hanya dipakai sebagai bacaan saja, hanya dibaca dan dibaca dan dibaca, tidak dimengerti artinya, tidak dimengerti maknanya, tidak diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hanya sekedar dibaca, targetnya katam. Sehingga banyak orang tujuan membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wa asyatu bi asri amsalihha. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Per huruf itu adalah 10 pahala. Jadi kalau kita misalnya membaca alif lam mim, alif mendapatkan 1 pahala, lam mendapatkan alif mendapatkan 10 pahala, lam mendapatkan 10 pahala, mim juga mendapatkan 10 pahala. Sehingga kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 pahala. Coba bayangkan kalau kita itu khatam Quran, berapa juta pahala yang kita dapatkan. Sehingga banyak umat Rasulullah, ya, umat Muhammad di dalam membaca Al-Quran itu tujuannya hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Makanya ini yang diprihatinkan Nabi. Kalau Al-Quran itu hanya sebagai bacaan, hanya dibaca dan dibaca, nanti Al-Quran itu, kata Nabi ya, tinggal tulisan. Padahal Al-Quran itu bukan tulisan. Beda dengan buku. Kalau buku itu tulisan, ya, kalau Al-Quran itu bukan tulisan. Kalau buku itu tulisan, tulisan itu pantasnya dibaca kalau tulisan itu. Tapi Al-Quran itu bukan tulisan. Al-Quran itu firman Allah. Sehingga firman Allah itu diapakan? Firman Allah itu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran itu diimplementasikan, diaktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pedoman hidup. Di dalamnya penuh dengan penjelasan-penjelasan persoalan kehidupan umat manusia di dunia ini, sekaligus sebagai pembeda yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itulah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu kita amalkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita ini faham maknanya, ya, kita ini mengerti terjemahannya, mengerti artinya, memahami maknanya, baru kita ini bisa mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Nabi juga berpesan, Al-Quran, ya, itu sebagai pemimpin kita. Al-Quran itu sebagai imam kita. Man ja'alal Quran amamahu khattahu ilal jannah wa man ja'alal Quran khalfahu syaqqahu ilan nar. Kata Nabi, siapa orang yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin kita di dunia ini, atau sebagai imam kita. Kita semuanya itu makmum Quran, imamnya itu Al-Quran. Sehingga makmum itu wajib syami'na wa ata'na kepada Quran. Apa kata Quran kita laksanakan, kita jalankan. Apa yang dilarang oleh Quran kita tinggalkan. Mestinya seperti itu. Kalau kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin atau sebagai imam, nanti Al-Quran itu, kata Nabi, akan membimbingmu, akan menuntunmu masuk ke dalam surga. Tapi siapa orangnya yang di dalam hidup ini meninggalkan Al-Quran? Artinya
tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi hidupnya. Al-Quran kita tinggal di belakang kita. Kata Nabi, nanti Al-Quran akan mendorongmu, akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Oleh karena itu, marilah para jamaah rahimakumullah, kita benar-benar di dalam hidup ini mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum lil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kita di dalam hidup ini harus bisa hablum minallah wa hablum minanas. Ya, kita menyeimbangkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Makanya kalau kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu tidak semuanya hablum minallah, banyak hablum minanasnya. Justru hablum minanas lebih banyak daripada hablum minallah. Ya, kalau kita mau menghitung-hitung ayat-ayat ya, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, paling banyak itu ya ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Paling banyak akhlak itu budi pekerti, akhlak itu etika, itu akhlak. Ini justru yang paling banyak di dalam Al-Quran. Banyak nomor 2, belum persoalan sholat, belum persoalan ibadah-ibadah mahdhah. Yang paling banyak nomor 2, yang nomor 1 tadi persoalan akhlak. Yang nomor 2 itu persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya tidak heran ayat yang pertama kali turun bukan persoalan ibadah mahdhah, bukan persoalan sholat, bukan persoalan keimanan, ketakwaan. Ya, ayat yang pertama kali turun atau wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Ya, membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Nah ini, itu nomor 2, persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian yang ketiga baru persoalan-persoalan ibadah, persoalan ketakwaan, keimanan, keislaman dan lain sebagainya. Itu artinya betapa pentingnya ya, yang nomor 1 itu akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari, budi pekerti, ya, etika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sekarang ini seakan-akan yang kaitannya dengan etika itu banyak ditinggalkan orang. Ya, jadi akhlak itu hablum minallah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, hablum minal alamin, dan akhlak kepada alam. Jadi kita ini mempunyai etika ya, menghadap Allah, etika dengan sesama manusia dan etika terhadap alam. Sehingga kita nggak boleh yang namanya merusak alam dengan seenaknya sendiri. Itulah. Jadi kalau kita itu mengamalkan Al-Quran, seluruh kandungan Al-Quran, itu tidak hanya sekedar persoalan ibadah mahdhah, tapi juga banyak persoalan ibadah ghairul mahdhah. Tidak hanya sekedar urusan akhirat, tapi juga banyak sekali urusan dunia. Lebih penting mana dunia dan akhirat? Nabi mengatakan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhum jami'an fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Kamu semuanya itu bukan menjadi umatku yang terbaik kalau kalian itu hidup di dunia hanya disibukkan dengan urusan-urusan akhirat terus,
yang dipikirkan hanya akhirat terus, bukan menjadi umatku yang terbaik. Demikian juga kamu hidup di dunia disibukkan dengan urusan-urusan dunia saja, tidak pernah memikirkan akhirat belas. Nabi mengatakan itu semuanya bukan umatku yang terbaik. Umatku yang terbaik hatta yusibu minhuma jami'an, yang bisa memikirkan dunia dan akhirat jami'an, itu bareng-bareng, bersama-sama, seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, itulah karena dunia itu adalah sarana, jalan untuk menggapai akhirat. Dunia itu mazra'atul akhirah, sawah ladangnya akhirat. Kita di dunia itu hanya sekedar bercocok tanam, nanti metiknya, panennya di akhirat. Itu pesan Nabi. Oleh karena itu marilah kita amalkan apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim, baik itu persoalan akhirat maupun itu persoalan dunia. Akhirul kalam, saya teringat pesan Nabi, wasiat Nabi sebelum Nabi wafat. Taraktu fikum amroini lam tadilu matamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku warisi kamu semuanya itu dua hal. Ya, kalau kamu di dalam hidup itu mengamalkan warisanku dua hal tadi itu, dijamin hidupmu itu akan sejahtera, akan selamat, akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dua hal warisan Nabi itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Oleh karena itu, marilah kita amalkan Quran dan hadis di dalam kehidupan kita di dunia ini agar selamat di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma aral haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aral batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la radhikallahu akbar. Fa aqimis shalah.